Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan telah mengatakan, dari rezeki yang kutaburkan di atas dunia, 99,9% adalah pada sisi aku, 0,1% adalah pada sisi dunia. Ini yang diperebutkan orang yang di dunia ini, yang 20 miliar manusia yang memperebutkan nomor 0,1% itu. Pada sisi Tuhan 99,9% rezeki di sana. Maka itu dijamin 5 perkara bagi orang yang berserta dengan nama Allah, dengan mengamalkan zikrullahnya. Nomor 1, tidak akan karam bahtera hidupnya di dunia ini. Topan-topan dunia itu ditangkis oleh kekuatan kalimat, karena la ilaha illallah itu adalah aku, bentengku. Nomor 2, tidak akan dipicikkan akan rezekinya. Wah, yang kita ajarkan itu ilmunya tinggi sekali, tarikatullah ilmunya tinggi sekali. Jangan main-main itu. Saking tingginya tidak dapat diuraikan orang cara ilmiah, karena ilmiah orang dulu rendah. Tapi sekarang dapat diuraikan cara ilmu teknologi, karena ilmu teknologi memuncak sampai ke setinggi-tingginya. Memuncak sampai setinggi-tingginya. Bukan main sekarang ilmu teknologi. Tapi belum terkejar lagi sama dia kekuatan kalimah Allah itu. Sedangkan yang hebat sekali yang berkuasa di dunianya adalah ilmu teknologi. Jadi mereka masih sudah mengetahui bahwa ada sesuatu ilmu lagi yang di atas ilmu teknologi ini. Nah, itu terlalu halus, belum dapat dikejar, tapi dia rasa ada. Nah, ini yang ada beserta, yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, jadi terus menerus. Jadi ayat ini yang kalian tahu atau orang banyak tahu, saya mampu pengobatan. Itu sebetulnya mampu pengobatan itu isinya cuma 1. Apa isinya? Ya ayyuhalladzina, hai orang yang beriman, ketahui olehmu bahwa manunazzilu al-Qur'ana wa syifa'u wa rahmatan lil mu'minin. Menguji coba ayat itu bahwa Al-Quran ini obat segala penyakit. Nah, jadi itu ayat riset semua itu sudah selesai. Saya riset karena 30 tahun ini, 35 tahun sudah selesai. Berarti benar ini, maha benar Allah Ta'ala dengan firman yang tadi, wa nunazzilu al-Qur'ana wa syifa'u wa rahmatan lil mu'minin. Nabi juga mengatakan, lazimkanlah memakai 2 macam obat, Al-Quran dan madu. Nah itu Nabi sudah menjawab, Tuhan sudah menjawab, ilmu pengetahuan belum sampai. Ayah riset, alhamdulillah. Jadi ini kebenaran, wa nunazzilu Al-Quran. Ayah ahli riset untuk membenarkan kalimah Allah, untuk membenarkan Al-Quran. Coba kalian pikir, apa kata Tuhan? Tidak sah engkau menyebut nama, membaca Al-Quran kalau tidak disucikan. Kan gitu katanya, wa nunazzilu la yamassahu illal mutahharun. Apa kita? Masa kalau tidak sah menyebut Al-Quran kalau tidak disucikan, ya kalimahnya juga nggak sah dong disebut. Betul nggak? La ilaha illallah pun tidak, 2 kalimat syahadat pun tidak. Islam kita bagaimana? Oh, ini serius loh, serius ini. Kan samanya itu kan ekivalen, nggak bisa sah menyebut Al-Quran, nggak bisa sah menyebut kalimah Allah, nggak bisa sah menyebut Allah. Bagaimana salah kita? Kan gitu. Itu serius. Jadi betul-betul hanya dia. Jadi cara pelaksanaannya ini dia. Wah, jadi bukan main dia. Pada sisi Allah Ta'ala itu, wah, kalian tidak mengerti apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran Karim. Itu power. Tiap-tiap ayat itu adalah power, adalah tenaga, ada rahmat. Sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, itu yang diberi Tuhan sama kita. Masa orang Islam itu kalah seluruh dunia, apalagi di posisinya. Coba lihat berapa hebat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard. Tidak beri mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang berserta dengan nama Allah. Lihat di bosnya dibabat orang kafir, dia habis sama sekali.
Kenapa tidak terpikir seluruh dunia Islam? Bagaimana kita ini? Apa sudah selesai kita belum? Wah, kalau Al-Quran tidak sah dibaca, bagaimana kalimat Allah kita? Bagaimana dua kalimat syahadat? Bagaimana Islam kita? Nah, jadi sekarang ayo uraikan cara ilmiah. Karena ini sudah dapat diuraikan cara ilmu teknologis. Kenapa? Al-Islamu ilmiun wa a'maliyun. Belief in God is no longer merely a belief, it has become to be a science of the estimate. Jadi apa perannya kalian? Ajarkan, laksanakan ajaran, amalkan ilmu yang engkau ketahui. Aku, kata Tuhan, mewariskan kepada engkau ilmu yang belum engkau ketahui. Nah, ini dia. Ya jalan terus, dari situ jalan yang sana. Nah, ini kebetulan hari Jumat pula. Ya alhamdulillah, laksanakan ini. Jadi bagaimanapun hebatnya, kalau berserta dengan Allah itu, apakah di kubur, apakah di dunia, apakah di titian, nama Allah itu beserta dengan Allah sendiri. Yang punya nama tidak luput, tidak bercerai dengan yang punya nama. Yang nama tidak bercerai dengan yang punya nama, betul nggak? Jadi dalam ITS Surabaya itu ada satu orang yang sudah bersiap-siap ya. Yang saya kirim Profesor Jemaah Nur sama Bang In Malik sama Kiai Kasih. Saya bertanya, katanya seorang profesor doktor juga, itu ayah guru kalian itu selalu memberikan contoh kebesaran-kebesaran ilahi yang dikaryakannya. Sedangkan Rasulullah katanya menunjukkan kekeramatan cuma satu, Al-Quran. Wow. Tapi Al-Quran itu dipecah-pecah berapa ribu ayat, itu semua punya keramat itu. Jadi ya orang itu, ayah kami seorang teknolog, dia tidak akan bicara kalau tidak dibuktikannya ilmunya itu dengan faktanya atau realitanya, dan tidak dibuktikannya pula dengan berbagai-bagai uji coba. Jadi tidak lain tidak bukan hanya untuk mentatapi. Saya, kata Jamaah Nur, saya juga profesor dari Yayan, saya tidak bisa realisasi satu ayat pun. Tuhan bisa, itu profesor. Oh, saya juga tidak. Maka itu dia tunjukkan, katanya. Jadi bukan dia memaksa bangga diri. Kalau tidak dapat, dia malah mau panas. Kalau ada hadir Tuhan sila di mana ada keramatnya dia. Ini katanya ada Tuhan pada sisinya, ada Syafi pada sisi Priok. Semuanya jadi panas. Oh iya. Kesudahnya semua habis, datang profesor tadi. Saya mau bicara sedikit. Tidak ada waktu, kata orang. Saya minta, nggak ada jatah sama dia, saya minta. Nah, dikasih juga lagi orang. Sebetulnya saya ada dari Mesir. Saya orang tarikan katanya. Oh, rangkul-rangkulan. Saya hanya menguji coba bagaimana hebatnya tarikat di Indonesia. Rupanya saya puas katanya. Oh. Sekian ucapan ringkas saya Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.